pertama Bu Jo, tujuan pembelajaran yang akan Ibu Lida sajikan itu apa? Saya merencanakan pembelajaran dengan materi pokoknya pembelajaran diantaranya bagaimana caranya siswa mengerti tentang pengertian bagian-bagiannya, perbedaan polinomial dan Terus yang kedua, metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut dan apa alasannya Ibu menggunakan metode tersebut? Saya juga merencanakan menggunakan metode diskusi Pak, diskusi ya, dimana nanti saya memberikan beberapa permasalahan kepada anak. Nanti saya kelompokkan, setelah anak dikelompokkan, anak diberi LKPD Pak, baru nanti dari masing-masing kelompok anak mempersiapkan. Dan selanjutnya, alat dan bahan apa saja yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut, Ibu? Kalau alat dan bahan, rasa-rasanya sudah pasti saya harus membuat rencana pembelajaran bayang. Saya membuat rencana pembelajaran itu dengan mengutamakan diferensiasi Pak, dengan harapan saya bisa memfasilitasi kemampuan-kemampuan anak yang berbeda-beda. Di antaranya nanti saya akan mengadakan pra dulu, asesmen diagnostik, kebetulan saya pakai link. Nanti saya berusaha atau mencoba mencari tahu karakteristik anak, auditorika, visualika, atau kinesthesia. Itu nanti ada linknya Pak, saya sampaikan. Berikutnya saya juga sudah membuat video pembelajaran, sudah saya kirimkan nanti. Jadi sebelum pembelajaran, yang terakhir, asesmennya saya menggunakan live workshop. Rencananya itu yang sudah Mudah-mudahan nanti sesuai dengan apa yang direncanakan Bu Lida ya. Selanjutnya, tahapan apa pembelajaran yang akan saudara sajikan di dalam pembelajaran besok? Tahapan rencananya begini Pak, rencananya rencana kan saya sudah tuliskan di modul ajar. Di antaranya yang pertama saya berusaha mencoba menerapkan teknik stop dengan tujuan anak akan belajar itu fokus, itu yang pertama. Terus berikutnya saya sampaikan asesmen diagnostik perihal kemampuan anak tadi. Nanti ada dua Pak, asesmen diagnostik yang untuk kemampuan anak dan kemampuan matematikanya yang tadi Pak. Lalu setelah itu saya sampaikan tujuan pembelajaran, saya kelompok-kelompok anaknya. Setelah anaknya dikelompokkan, saya berikan link pembelajarannya, mereka berdiskusi dengan kelompok yang masing-masing, presentasi, lalu yang terakhir saya lakukan estimasi. Selanjutnya, persiapan tertulis apa yang akan Ibu buat? Kalau persiapan tertulis tadi jelas, saya membuat belajar. Kebetulan juga video pembelajarannya saya buat sendiri. Tes sumatifnya saya menggunakan video itu saya buat sendiri. Untuk potensi yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran itu nanti apa? Kalau kompetensi yang ingin saya ambil, kompetensi yang ingin saya harapkan itu yang saya ambil, yang pertama, anak mengerti dan bisa membedakan mana yang merupakan polinomial, mana yang bukan. Anak juga bisa mengerti dan paham bagian-bagian dari polinomial, dan yang terlebih ada kemampuan bukan matematika yang ingin saya harapkan, mereka berani berbicara. Pembelajaran tidak hanya pelajarannya aja yang bisa diserap, tapi nilai-nilai kompetensi emosional ya Pak ya. Itu juga rencananya saya. Baik, yang terakhir Bu Widyo, apa yang perlu mendapat perhatian khusus
saya persiapkan untuk dapat perhatian diantaranya di mata kuliah untuk pelajaran yang jadi perlu sekali penyampaiannya yang harus mudah. Jadi pertama saya membuat video pembelajaran dari yang sederhana biasa tidak rumit sehingga video yang disampaikan bisa dipahami oleh anak. Dan lagi yang harus diperhatikan saat mereka berdiskusi ada saja yang tidak fokus, ada saja yang tidak serius gitu. Jadi pada saat mereka berdiskusi ya saya mungkin membimbing gitu. Baik, untuk wawancara yang mungkin cukup Bu Wijol, kita nanti ketemu besok di observasinya. Mudah-mudahan apa yang tadi yang disampaikan oleh Bu Wijol bisa terlaksana di hari yang besok. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, luar biasa. Ada yang tidak berangkat? Nggak ada. Atau berencana untuk tidak berangkat minggu depan? Nggak ada. Terima kasih karena sudah mau menyempatkan untuk
seperti yang biasa-biasa. Substitusi bahasa kerennya apa tuh? Diganti. Ya, substitusinya diganti. Nanti ownernya kalian explore sendiri. Nanti ada videonya, ada LKPD-nya. Sebelumnya nanti akan dibagi kelompok. Kelompoknya acak-acakan. Oke, siap bagi kelompoknya dulu? Siap. Nanti yang ibu panggil maju menghadap ke papan. Tulis. Nanti teman-teman yang lain yang mengikuti di belakang. Bebas pilih siapa, suka dengan siapa. Ya. Oke, siap? Ya, ibu keluarga. Yang pertama silakan maju. Ade Suki. Siap-siap tuh incerannya. Yang kedua, Angel. Ya, sudah dipilih. Saya mau ikut siapa? Saya mau ikut siapa ya? Yang ketiga, Irna. Irna ada Irna? Oke. Berikutnya Sylvia. Ada Sylvia? Ada. Oke. Berikutnya Rosleli ada? Ada. Sudah berapa orang? Berikutnya Indri ada? Indri ada? Ada geser. Jangan intip ya. Dalam hitungan 10. Tidak boleh dalam satu kelompok harus hadir. Dalam hitungan 10.
hitung-hitung ini. Ya, sudah? Karena diskusinya sudah selesai. Silakan dibuka LKPD-nya. Dimulai dari kelompok 2. Silakan presentasi. Ayo. Silakan kelompok 2 presentasi. Yang lain menyimak LKPD-nya. Ya, dilihat presentasi nomornya dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 2 dan kami mempresentasikan soal nomor 2. Ya, perhatikan ya kawan-kawan. Jadi di sini soalnya itu x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 min x plus 4. Dan x itu 2. Jadi setiap x kita ganti dengan angka 2. Dua pangkat 5.
diterima. Siapa? Kelompoknya Irna. Oh, Irna, kelompoknya Irna. Ayo, Nak, Mas Irna, terima tantangannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok. Ya, silakan kelompok 2. Bebas. Ya, bebas sebisanya ya. Oke. Ya, silakan. Semua bisa kelompok Irna dibantu. Kelompoknya ada Dewi memantau. Siap ya, teman yang lainnya memantau. Benar nggak nih jawabannya? Kelompoknya Ade, terimanya dari sana. Nggak ada yang Ada ini sama kalian. Ini ada X ya? Ya, kita pakai X. Silakan dicek. Ya, koreksi. Boleh. Ada koreksi. Ada koreksi dari kelompok yang memberi soal. Kita lihat. Ada kekeliruan di mana? Perhatikan bareng-bareng. Menurut kelompok 1 ada. Menurut kelompok 2 ada kesalahan atas jawaban dari kelompoknya Irna. Ini kan X diganti sama Y tadi ya kan X pangkat 3. X dibagi 3 dari 2 pangkat 3. 6 dikali 8 kan? 2 pangkat 3 itu 8. Ini 2 pangkat 2 benar. 5 dikali 2 10 benar. 6 turun. 6 dikali 8 itu 48. Oh ya, sebelah jin. 48. Iya, iya, iya. 4 kurang 10 ditambah 5 Berarti yang betul
6S 6S pangkat 3 tambah S pangkat 2 min 5 tambah 6 min 5S tambah 6 berarti ditulis 6 turun 6 kali 2 12 kali 12 tambah 1 12 kali 2 benar 26 ditambah 5 21 kali 2 42 tambah 6 48 jadi kan sebenarnya 48 Oke, berarti hasilnya apa? Dengan cara substitusi menghasilkan nilai 48. Sedangkan dengan cara Horner menghasilkan 48 juga. Yang mau menyimpulkan perhitungan dengan cara Horner atau perhitungan dengan cara substitusi. Dari kelompok mana yang mau menyimpulkan dengan menggunakan dua cara tersebut? Boleh, yuk sini maju. Ada kesimpulan menggunakan cara Horner menggunakan substitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil kesimpulan dari cara substitusi sama benar, yaitu kesimpulan dari substitusi sama benar, yaitu kesimpulannya sama. Ya, jadi hasil dari substitusi dengan Horner yaitu hasilnya sama, yaitu 48, yang Horner juga 48. Ya, disimpulkan seperti itu ya. Selama menghitungnya betul dengan cara Horner ataupun dengan cara substitusi, berarti dapat menghasilkan nilai yang sama. Oke, bukan? Berujung pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengirimkan link evaluasi. Link evaluasinya silakan dibuka dan dikerjakan.
Kalau sudah, nanti ada pilihan finish. Sudah, setelah finish nanti masukkan nama, kelas, dan sekolah. Namanya terakhir nanti nama, kelas, sama sekolah. Nama, kelas, dan sekolah terakhir. Pastikan semua submit. Sudah, kalau sudah klik finish. Ya, kalau sudah klik finish. Nama, kelas, sama sekolah. Sudah, finish.
Perkenalkan, nama saya Ayudi Jadwarso. Saya CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Dan perkenalkan, di sebelah kiri saya adalah pengajar praktik Bapak Didin Makudin, dan di sebelah kanan saya adalah teman sejawat yaitu Ibu Yanti Wijaya. Baik, saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi dengan menggunakan teknik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Pak Yudi. Gimana kabarnya pada hari ini Bu Yanti? Alhamdulillah Pak Yudi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi, dan kali ini izinkan saya untuk mewawancara kembali yaitu tentang pasca setelah diobservasi. Baik Pak Yudi. Minta waktunya biar yang Wijaya ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas dan diobservasi oleh saya? Baik Pak Yudi, sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk saya diobservasi, karena walau bagaimanapun itu dengan diobservasi berarti saya mendapatkan refleksi atau saya berefleksi atas pembelajaran yang saya lakukan Pak Yudi. Perasaannya jujur, mengajar biasa dengan mengajar di observasi itu memang ada perbedaan Pak. Mengajar biasa itu memang semua kendalinya ada pada saya. Kalau di observasi maksa saja ada rasa deg-degan karena ada orang lain gitu, ada orang lain yang rekan sejawat juga sama-sama mengajar, jadi rasa itu tetap ada Pak. Lambat laun setelah beberapa menit waktu kembali, kepercayaan dirinya kembali, sistem kontrol sama anak-anak juga kembali. Selepas itu mah biasa. Hanya di awal saja saya deg-degan karena diobservasi Pak Yudi. Oke, ya Bu Yanti pasti kalau diobservasi kadang-kadang muncul perasaan seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin Bu Yanti bisa mengatasinya dengan baik. Selanjutnya, apakah proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan? Itu kemarin sebelum kita melaksanakan aksi diobservasi oleh Pak Yudi, kami juga kan sudah melaksanakan pasca observasi. Ya, Pak Yudi sendiri juga telah melihat modul ajar yang saya buat dari awal sampai akhir, saya sampaikan ke Pak Yudi. Adapun pada saat pelaksanaannya, seingat saya tahapan-tahapan yang ada di dalam modul ajar sudah saya sampaikan semua. Dan bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan itu tercapai atau bagaimana Bu? Pada saat kemarin saya menyampaikan ke Pak Yudi bahwasanya ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya akan harapkan pada saat pembelajaran berlangsung, diantaranya tercapainya materi tentang polinomial. Anak-anak bisa membedakan mana polinomial, mana yang bukan polinomial. Anak-anak juga bisa membedakan komponen-komponen polinomial. Anak juga bisa mendeskripsikan apa itu sebenarnya polinomial dan monomial gitu Pak. Itu kan saya bisa lihat dari asesmen terakhir. Pada saat asesmen kita berlangsung yang menggunakan live worksheet itu, ternyata memang 85% anak-anak sudah bisa, sudah paham. Selepas dari itu saya juga kan sisipkan kemampuan emosional, kompetensi emosional dan sosial Pak ya. Dalam hal emosional dan sosial saya mencoba melihat di kelompok-kelompok kecil Pak. Ternyata mereka itu sudah mau saling berdiskusi, sudah mau saling, ada satu orang yang memang dalam satu kelompok tersebut sangat menonjol dari teman yang lainnya, dan itu mau mengajari temannya Pak. Itu kan bentuk emosional tanggung jawab dia yang terhadap kelompoknya itu sudah muncul. Jadi sejauh ini dari tujuan yang saya sampaikan, alhamdulillah ya Bu Yanti, kemarin saya lihat juga apa yang direncanakan oleh Bu Yanti itu tercapai. Nah, dari pembelajaran kemarin itu adakah tantangan yang dihadapi saat melaksanakan pembelajaran tersebut?
mudah ya Pak, karena kita menggunakannya sistem blended ya. Ada video pembelajaran yang saya sharekan, ada live worksheet yang harus diakses dengan internet. Ternyata ada beberapa siswa yang memang tidak punya kuota Pak. Pada saat tidak punya kuota itu, saya berusaha untuk tidak menjawab bagaimana sih, karena mereka tidak punya kuota. Saya memberi kalimat pemantik, ayo siapa, bagaimana gitu. Akhirnya mereka menemukan jawabannya sendiri. Oh ya sudah, tethering saja katanya gitu Pak. Itu yang pertama kendalanya. Yang kedua, memang matematika itu kan identik dengan susah kayak. Jadi untuk menggali lagi, menemukan kemampuan anak, untuk menemukan materi-materi yang dari videonya itu, untuk mereka yang kemampuannya tidak cepat, daya tangkapnya kurang. Nah, menurut Ibu, apakah kesulitan yang dialami dalam siswa ya dalam mengikuti pembelajaran? Yang pertama kesulitannya mereka untuk yang kinestetis harus muter-muter Pak. Walaupun memang sudah saya fasilitasi dengan ice breaking ya Pak, ya, kayak ice breaking, terus pada saat sumatif yang mereka sebelum sumatif mereka kan ada presentasi, itu juga saya bebaskan mereka presentasinya dalam bentuk kertas kah, presentasinya langsung menjelaskan di depan kah, atau membuat rekaman video. Itu mungkin jadi anak itu belum muncul rasa kemandiriannya, masih dorong-dorongan Pak, kamu saja gitu. Nah, dari kesulitan tadi yang dilakukan Ibu Yanti apa untuk mengatasinya? Kalau yang kemarin di kelas 12 MIPA 3 Pak, itu kan ada Nanda Nadi Kembar, itu kan atraktif sekali. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung, kakinya nggak mau diam, pengennya muter-muter. Akhirnya saya dampingi, muter, ayo bagaimana gitu. Itu berarti salah satu mengatasi siswa yang benar-benar aktif di dalam kelas ya Bu Yanti ya. Nah, selanjutnya hal-hal yang sudah berjalan maksimal di dalam pembelajaran yang telah berlangsung apa Bu Yanti? Saya pikir berdasarkan pembelajaran yang lalu, hal yang maksimal yang saya sudah terapkan yang pertama, kebetulan saya dapat ilmu yang sopan, itu yang coba saya terapkan juga kemarin. Ternyata betul, biasanya sebelum, kebetulan kan kemarin jam siang Pak, jadi anak tuh sudah hawanya pengen pulang Pak. Pada saat saya terapkan teknik stop, anak diam sebentar, duduk santai, saya coba setelkan musik sederhana aja Pak, anak tuh ya dapat mengembalikan motivasi belajarnya, jadi anak tenang gitu Pak. Itu sih. Oke. Dan selanjutnya menurut Ibu Yanti yang perlu ditingkatkan apa? Ada dua macam Pak ya. Yang pertama memang kompetensi saya di kelas. Bagaimana caranya saya memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi lagi untuk materi-materi berikutnya. Karena satu model pembelajaran di matematika tidak menjamin bisa diterapkan di materi yang lain Pak. Jadi saya pribadi memang harus mencari referensi tentang metode, model, apalagi matematika. Sekalinya salah menjelaskan, salah konsep, bete Pak. Baik, untuk rencana pembelajaran selanjutnya nih apa yang akan dilakukan oleh Bu Yanti? Rencana pembelajaran selanjutnya sudah saya rank-rank Pak. Terlepas dari harus membuat modul ajar yang baru, berikutnya saya akan membuat kartu domino Pak. Yang biasanya domino itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, berikutnya saya akan pakai domino titik-titiknya, saya buat soal matematika dan jawaban matematika. Lebih kepada model pembelajaran yang mengintegrasikan sistem games domino, kartu domino. Luar biasa Bu Yanti apa yang sudah direncanakan oleh Bu Yanti, dan kemarin saya melihat saat Bu Yanti melakukan pembelajaran di kelas sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, dan selalu semangat untuk pembelajaran berikutnya, dan kita selalu belajar bersama. Baik, Terima kasih Bu Yanti atas waktunya.
selanjutnya kita akan mendengarkan penguatan dari pengajar praktik kepada Pak Didi Mahfudin. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Yudi. Baik, luar biasa. Tadi saya menyaksikan langsung dari apa yang Pak Yudi lakukan, coaching untuk supervisi akademik Kereta Sejalan. Jadi memang coaching itu posisi kita bermitra, posisi kita setara. Nah, coach jangan merasa bahwa saya diajari coach. Tidak. Coach itu dia menggali, dia memancing dari pertanyaan-pertanyaan untuk membangkitkan coach menggali asetnya. Nah, saya tadi menyaksikan luar biasa, sudah dapat alur ceritanya. Jadi awal-awal menanyakan tujuannya bagaimana, kemudian perasaan flashback dulu ke belakang, menanyakan perasaan setelah melaksanakan pembelajaran, kemudian terus digali apakah tujuannya sudah tercapai, apa tantangannya. Nah, di sini ketika Kuci menyampaikan tantangannya, saya merasa waktu pembelajaran itu kendalanya di kuota anak, karena saya menyampaikan pembelajaran blended, campuran, di mana harus menggunakan internet. Ada saja siswa yang tidak ada kuota, sehingga itu menghambat. Nah, dari situ kemudian Kuci mengidentifikasi bagaimana caranya supaya kedepannya hal-hal yang seperti itu, tantangan-tantangan itu bisa diatasi. Dan luar biasa, Kuci mampu menggali asetnya, menyampaikan sampai pada rencana berikutnya itu menggunakan media kartu domino, pertanyaan, luar biasa. Semoga coaching kedepannya lebih luas lagi, tidak hanya dan meningkatkan pembelajaran di kelas, ya, permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan profesi keguruan, supaya kita tambah profesional, bisa ditingkatkan melalui kecakapan coaching. Selamat Pak Yudi. Terima kasih. Terima kasih pada pengajar praktik Pak Didi Mahfudin yang telah merefleksi hasil wawancara pasca observasinya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang terlibat dalam kegiatan ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hujan. Pagi malam.